Oke, kita ke yang metode direct element ya. Jadi ini intinya kayak gini ya. Ini 5, 6, 1, 2, ini 3, 4. Nah, ini penamaan kayak ini sebenarnya terserah kamu mau ini, kalau misalnya ya kalian mau ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 itu enggak apa-apa. Dan itu sah-sah saja gitu kan. Nah, terus ini dalam di sini Pak John, di sini P1 P31 P32. Nah, P31 P32 itu apa? Nah, P31 lah P3 di elemen 1. Terus ditambah P3 di elemen 2, P3 di elemen 2. Nah, kenapa ini ditambahin? Karena ini pada titik yang sama, dan arahnya juga sama. Kan harusnya gini ya, ini kan segitiga gini. Aduh, sorry. Nah, ini kita pecah jadi 2 gitu kan ya. Jadi 2, yang sini kita pecah jadi 2 gitu kan. Nah, ini adalah ini sama ini. Nah, makanya ini P41 P42. Nah, P41 P42 kan P4 elemen 1, P4 elemen 2. Nah, kan ke atas semua nih, makanya bisa ditambahin gitu. Nah, ini ya penomoran ini kan ngasal gitu ya, Jadi mau kalian start dari sini pun buat P1-nya itu enggak apa-apa. Tapi pada konsepnya itu adalah kayak gitu. Terus ini X11 sama dengan X13 sama dengan X5. Nah, X11 mana? X11 ini. X13 mana? Ini. Nah, sama dengan X5, gitu kan? X5 adalah ini. Nah, makanya dia bisa kenapa persamaannya kayak gini itulah intinya seperti itu. Terus ini kita ke sini 5612 5612. Kenapa seperti itu, Mas? Nah, itu asalnya adalah dari ini X11, X2, X21, X31 sama X41. Di X5 itu kan mengandung X11 ya. Nah, X5 itu mengandung X11. Nih, X1. Ini kan X5-nya di sini sama dengan X13. Nah, di sini kan. Nah, makanya ini disusun 5612. Kalau kalian misalnya ininya ngaca ya. Misalnya ininya ngaca. Ya nanti ini enggak 5612 gitu loh. Jadi tapi yang jelas ini dengan yang ini itu mesti sama kayak gitu. Tapi ini juga mungkin acak sih, soalnya ini kan kita bergantung juga sama P11 ini. Gitu. Jadi pastinya sih mestinya 5612 ini adalah berdasarkan sama X1, X21, X31 sama X41. X11 itu kan berarti kan X5 ya, X5. X21 itu kan X6. 2 elemen 1. X31 sama dengan X3 elemen 1 itu sama dengan P31 ya, P3 elemen 1 terus ini X41 kan X4 elemen 1 nah, kan sama dengan P4 elemen 1 intinya kayak gitu. Nah, P4 elemen 1 itu kan sama dengan 2. Nah, ini 2 makanya di sini 2. Intinya kayak gitu. Nah, ini T11, T21 ini apa Mas gitu kan. Nah, sebenarnya T1 ini adalah di sini. Nah, T1, T2, T3 ini adalah nilai dari masing-masing tadi. Nah, pada awalnya ini adalah ini gitu loh. Awalnya adalah ini. Nah, Pak John itu mau memudahkan kita gitu loh intinya, memudahkan kita. Jadi dia buat variasi yang sama gitu kan. Ini kan T1. Nah, T1 kan berarti min cos alfa kali min EA per L dikalikan dengan cos alfa gitu kan berarti min cos dikalikan EA per L kali min cos sama dengan X1 kalikan X1 enggak usah deh, X1-nya belum, ini kan di sini masih belum ada X1 ya. Dari sini min cos kali EA per L kali min cos, jadinya positif kan. Min kali min positif. Oke, selanjutnya minus sin EA per L kali min cos. Nah, kan berarti kan jadinya T2. Terus cos alfa kali min A per L min cos. Nah, kan gara-gara ininya nggak ada min, di sini nggak ada min gitu kan. Makanya dia jadinya kan berarti kan ini kebalikan dari yang pertama ini. Jadi di sini minus T1, intinya seperti itu. Nah, T1, T2, T3 ini adalah nilainya adalah seperti ini. Gitu. Oke, coba lagi buat yang T2. Kenapa minus T2? Nah, ini kan sin alfa.
dikalikan E up L dikalikan min cos alfa. Nah, terus kan tadi kan yang T2 ini adalah minus sin alfa kali E upper L kali min cos alfa. Nah, itu kan minus kali minus positif. Sedangkan di sini, di bawah ini minusnya tidak ada. Nah, berarti kan sinus kali min. Berarti kan hasilnya masih ada min 1. Berarti kan di sini minus T2. Intinya seperti itu. Nah, oke. Nah, terus ini apakah mestinya kayak gini, Mas? Gitu kan. Iya, sebenarnya ini adalah rumus dari ini kan. Nah, T1, T2, T3 kan. T11 itu adalah gaya yang bekerja di satu ya arah satu ini, arah satu kayak di sini. Arah satu ini di elemen satu gitu kan. Terus T21 adalah gaya yang bekerja pada pada elemen satu gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kalian lihat nih ya, yang ini ganti warna deh, ganti warna merah, oranye, ini itu akan sama dengan ini. Kalian perhatikan ini itu akan sama dengan yang ini. Nah, kayak gitu. Itu pasti kayak gitu. Jadi kalian menentuin ini dulu berapa, ini berapa, terus kalian tinggal bolak-balik lah ininya kayak gitu. Itu pasti nilainya itu sama gitu. Nah, oke, elemen 1, elemen 2, elemen 3 kayak gitu. Tadi balik ke yang ini, masukkan hubungan gaya luar P31 tambah P32. Nah, sekarang P31 itu yang mana, Mas? Oke, P31 ini, P31. Nah, tadi aku udah bilang perkalian matriks itu adalah ini kali ini kali ini kali ini, serta ini kali ini, gitu kan ya. Nah, makanya di sini kalau kalian lihat kok panjang banget. Nah, ini adalah elemen dari P31. Ini P31, terus ini P32. Nah, ini P32. Kayak gitu. Nah, terus sekarang yang tadi ada X11, terus ini ada X13 misal. Nah, ini X11 deh, ini X11. Ada nggak ini X13? Nggak ada ya. Jadi jadinya ini jadi X5 ya, karena di sini tadi sama dengan X5. Nah, ini sama dengan X5. Sini T21 X21. Nah, X21 kan sama dengan X6. Nah, berarti ya, X21 sama dengan X6. Nah, itu. Jadinya ini X6 berasal dari X21 ini X6. Intinya kayak gitu. Untuk memudahkan kita, atau mungkin kamu nanti bisa cocokkan satu-satu, terus nanti ini kalian ubah dulu ini semua ke satu, ini X yang sama, jadi terus dikelompokkan masing-masing, intinya kayak gitu. Nah, ini kayak gini. Inilah hasil-hasilnya kayak gini, hasil akhir. Terus kalian cari satu-satu, P2, P3, P4, P5 buat P6. Nah, misal Mas ini misalnya di sini masih ada lagi kayak gini, Mas. Ya udah, berarti kan tadi kan 6, berarti kan 7, 8. Nah, 7, 7, 8. Ya udah, kalian nyari berarti sampai P78 gitu kan. Tambah panjang lagi. Jadi intinya banyak banget gitu kan, banyak banget. Kalau misalnya ini Mas di sini ada lagi gitu kan. Ya berarti ini sini berarti 9 sama 10. Ya kan, ngitung sampai 10P, P10 sampai P10. Tapi itu kayaknya juga nggak mungkin karena karena memang 6 aja ada banyak, dan ini pun kemarin ya kalau kalian lihat soal luas ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang buat mesti 4 roji. Ya, ini ada 7 jadi kalian masing-masing ini kan ada 2, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 nih. Ada 10 nih. Nah, aku dulu aja nggak selesai. Jadi kan butuh banyak latihan. Ya aku dapat nilai B ya, syukur-syukur banget sih, karena emang sulit banget, sesulit itu gitu maksudnya. Ngomong sesulit itu, dia ya, syukur aja. Nggak usah matok yang, sumpah kalau UAS ini jangan matok bagus-bagus lah buat analisa struktur. Kalian harus benar-benar di UTS. Dulu aku juga ada bilang kan waktu yang dulu. Jadi buat langsung ini kalian harus maksimalnya di UTS-nya.
Serius ini, serius. Kalau misalnya kalian UTS-nya tidak bagus ya udah UASnya kan harus kerja keras. Kalau misalnya nggak kerja keras ya UASnya jebol ya udah gitu. Dapat C aja udah bersyukur deh, sumpah. Kalau kalian dapat D ya itu masih wajar gitu. D sama itu wajar karena emang nggak semuanya kan pintar matematika lah ya. Tuh. Jadi ya intinya seperti yang Mama bilang nggak semuanya harus pinter lah intinya kayak gitu. Nah oke, kita lanjut ke ini ya, ke bawah ya. Jadi ini ada P2, P3, 4, P4, P5 sama P6 itu tadi adalah dari persamaan ini. Dari setiap titik itu ada 2. Kalau misalnya nanti kalian lihat ini kan, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10 titik. Nah, 10 titik yang nanti kalian hitung kayak gitu. Oke, nanti mungkin aku ngelampirin jawabanku sama jawabannya sama soalnya ya. Dan aku mau ngomong kalau jawaban ini nggak semuanya benar karena nilaiku juga 30 ya, 30 dari Prof John itu karena emang ini kalau misalnya di kan ngerjainnya pelan-pelan tuh bisa pasti, tapi kalau ngerjainnya cepat itu yang sulit, serius. Nah, itu yang sulit. Jadi bukannya kalau kalian dapat nilai jelek itu kalian nggak bisa, itu bukan, tapi kalau ini serius karena nggak bisa. Nah, karena bukan nggak bisa tapi waktunya nggak cukup. Nah gitu. Ya kayak gitu. Oke, nah terus kita lanjut ke sini P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Jadi di sini kan tadi P1 mana? P1. Nah, P1 ini P1. Nah, di sini juga ada T11, T12, T21, T22, T1X3, T22X4, X5, X6. Jadi di sini ada X4, X5, X6-nya semua gitu kan. Jadi perkaliannya adalah ini kan berarti T11 dikali T12 T11 tambah T11 ditambah ya tambah T12 dikalikan X1 kan tadi kan kayak gitu kan di sini tadi mana ya tadi. Nah, T11 tambah T12 kali X1 terus ini T21 tambah di T22 kali X2 kali ini lagi T21 tambah T2 tambah X2 min T12 X3 coba kita lihat nih min T12 X3 dan X4 X5 X6 nya gitu. Nah, kenapa dibuat seperti ini sama Pak John hijau ini yang si 123? Karena 456 itu nggak boleh bergerak kan. Nah, jadi makanya dia di sini perpindahannya harus sama dengan 0 gitu kan. Terus perpindahannya adalah sama dengan 0. Kembali ke yang sini tadi. Nah, ini. Jadi yang di tumpuan itu tidak boleh bergerak gitu. Jadi sorry ya, tadi kayaknya aku bilangnya yang 456 itu boleh bergerak ya. Di sini tidak boleh bergerak ya, sorry. Tadi kebalik yang 456 itu boleh bergerak, tidak boleh bergerak, yang 123 itu boleh bergerak. Yang merah itu boleh bergerak, yang hijau tidak boleh bergerak. Jadi di sini X-nya itu harus sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Nah, kenapa ini? Jadi kan kenapa sini dihijauin karena ya ini kan ini T1 T22 kali X4. Buat apa kita kaliin karena hasilnya juga 0 juga gitu. Kenapa kita harus kaliin gitu loh. Jadi yang dikali adalah yang 123 aja gitu, seperti itu. Nah, ini kan buat ini T1 1 plus T12 kali X1 terus ditambah dengan T121 T22 X2 min T12 kali X3. Nah, nanti kita itu dapatnya dari mana gitu kan. Nah, itu nanti kita dapatnya kan kalau misalnya soal beneran ya, soal beneran itu pasti ada ininya, ada 8 kilonewton, 8 kilonewton. Nah, itu jadi itu kita masukin ke P-nya, kita P-nya. Nah, itu 8 kilonewton tadi itu misalnya ada di sini, di 8 kilonewton ada di sini gitu kan. P1. Ya udah apa ya namanya ya? Di titik itu berarti kan ada 8 kilonewton loh, intinya kayak gitu. Jadi tersebut ada 8 kilonewton. Sini misalnya tadi 8 P1 8, terus ini 8, sini ada 8. Nah,
Kita kan di sini kan enggak tahu. Ini kan tadi kan pakai ini ya rumus yang EA cos kuadrat sama EA sin cos sama nah ini ya EA sin kuadrat alfa itu buat ngisi T11 sama T121. Nah, yang T11 itu maksudnya adalah yang EA cos kuadrat di frame 1, T21 adalah T2 ya maksudnya apa ya? T21 itu tadi aku bilangnya titik 2 di frame 1 ya. Nah, itu benernya juga apa ya? 2 itu juga menandakan ini gitu loh. T2 EAL sin cos alfa gitu kan. T3 juga EAL sin kuadrat alfa. Nah, ini kan tadi misalnya ya, kalau misalnya terus nanti kan hasil akhirnya itu kayak gimana sih Mas gitu kan. Nah, di sini kan ada 3 persamaan yang kita juga tidak ada juga 3 hal yang kita tidak ketahui gitu kan. Maksudnya apa Mas gitu kan. Jadi kalau kayak misalnya punya persamaan 2x plus y sama dengan 2, terus x plus y sama dengan 1 lah katakan. Nah, ini kan nanti kan kita bisa karena kita tidak tahu 2 hal x dan y, tapi kita punya 2 persamaan. Nah, itu kita bisa nyari salah satu gitu loh dari sini. Nah, terus kenapa gitu kan? Nah, kalau kalian mau mencari 3 hal yang tidak ketahui, maka kalian harus punya 3 persamaan gitu loh. Nah, sekarang tapi itu juga udah harus ada hasilnya ya gitu loh. Nah, di sini hasilnya. Nah, kalau kan di sini kan kenapa hasilnya seperti ini ya? Nah, karena di sini itu Pak John enggak memberikan soal misalnya di sini jadi 8 kilonewton gitu, sini 8 kilonewton gitu kan, 8 kilonewton kayak gitu. Nah, kalau misalnya emang seperti itu ini harusnya jadi 8, terus nanti kita tinggal cari x-nya gitu kan, x-nya berapa, x-nya berapa. Gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya kita udah dapat x-nya berapa ya udah itu gitu loh yang apa namanya. Nah, ini di sini dijelasin nih. P-nya diketahui. X-nya perlu dihitung. Jadi kita di sini mencari X-nya gitu, bukan mencari P-nya. P itu untuk persamaan untuk mendukung kita mencari salah satu gitu. P1 sama X1. Gitu. Misalnya P-nya kita. Jadi kalau misalnya berpikirnya itu oke, kita ada persamaan P1 sama X1. Nah, nanti kita itu mau bebannya seberapa sih? Nah, itu nanti lendutan yang terjadi sebesar X1 gitu loh. Nah, bukan oh ini jadi X1-nya sekian nih. Nah, nanti kira-kira gaya yang di sini berapa? Bukan gitu. Jadi kebalik harusnya. Kita pengen P-nya berapa. Nah, nanti X1-nya itu seberapa. Nah, intinya kayak gitu. Buat yang direct element. Nah, ini mungkin tambahan dikit ya. Nah, ini agak sulit sih sebenarnya. Tapi coba aku jelasin ya. Ini sama sih kayak yang tadi T1, T12, T1 kan sama kan EAL cos T2, T3 itu kan. Nah, terus A1 sama gini, kenapa Pak John hitungnya cuma sekali ya? Karena emang ini A1 sama dengan A2. Terus ini panjangnya sama, ini panjangnya sama. Ya terus ngitungnya cuma sekali kan. Ngitungnya cuma sekali gitu tuh. Ngitungnya cuma sekali. Ya mungkin biar lebih praktis aja kan. Terus ini adalah EI ya, ini EI ini adalah T1 262500 ya. 26 ini sini 262500. Bentar. Oh gini. Karena gini teman-teman. Di sini Pak John kok mengeluarkan si T1, ini kan T1 ya. T1-nya kan 262500. T1-nya 262500. Karena tadi kan rumusnya kan adalah pakai cos kuadrat. Cos kuadrat sama sin cos. Sama sin ya, sama sin. Nah, kalau ada sinnya di 0 kan, ini kan 0 derajat ya, ini 0 derajat. Ini tuh, ini 0 derajat ya buat yang, apa ya namanya, yang tidur gini, itu 0. Nah,
ini tuh 90. Nah, jadi mungkin ngitungnya tuh searah jarum jam ya, gini. Nah, ini kayak gini. Searah jarum jam. Nah, kalau misalnya 0 kan berarti kan ini kan yang T2 kan sin cos, yang T3 itu kan sin kuadrat. Ya udah ini 00 semua. Yang kepakai kan T1-nya aja. Ya udah T1-nya keluarin 262.500 gitu loh. Ini kan hasilnya kan ini, terus ini, terus ini, terus ini kan. Nah, tapi kan untuk mempraktiskan lagi gitu kan, daripada aku nulis panjang-panjang 262.500 masing-masing ini, ya udah kita keluarin aja 262.500 biar sini gambarnya cuma 1 min 1 min 1 1, ininya kayak gitu. Terus ini buat yang 90 intinya 90 ya udah ini 90 kan berarti yang sinnya kan berarti 1. Ya kebalik lah. Yang tadi sini 1 ini jadi 0, ini 00, ini 1. Ini kebalik juga dengan angka sama 262.500. Nah, oke. Terus kenapa ini dikotain gitu kan. Nah, kita lihat X1 sama X2 ya. X1 sama X2. Mana X1 sama X2? X1 sama X2. Nah, di sini kan tadi bentar, kita lihat lagi. Jadi kan yang boleh bergerak kan X1 sama X2, X3-nya enggak boleh bergerak. X3 sama X4 ya harusnya. X3 sama X4 ini kan harusnya enggak boleh bergerak ya. Nah, nah ini di sini kan bapaknya kan ini ya 3312, 3312. Ini 3312, 3312 itu. Jadi yang boleh bergerak kan tadi kan aku ngomongnya yang 12 ya, 12. Ini 12, ini juga 12. Nah, ini karena ini 12 sama 12 bergerak, berarti ini yang di sini sama ini yang di sini. Nah, itu yang diambil. Ini kayak gitu. Nah, ini kan tadi 12. Ini 12. Ini kayak gitu. Nah, tadi itu tadi aku bilang ini ya 3312 itu bergantung sama ininya ya X1, X2, X3, X4. Tapi di sini kalau dilihat 3312 itu tiganya itu tidak perlu X1 ya. X1-nya di mana? X1-nya di sini. Oh iya gini. Ini agak bingung. Agak bingungnya kenapa? Ya, sorry. Ini harusnya tuh X1 itu adalah X1 yang di sini, bukan X1 yang di sini. Ini adalah X1 di frame A1 lah. Ini X1 A1. Ini X2, ini A2. Ini A3. Sorry. Ini A1 semua ya. Ini A1 semua. Ini A1, 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 A1. A1 itu yang di sini. A1 yang di sini. Nah, kenapa ini 3312? Karena ini letaknya di sini, itu kan berarti identik dengan yang ini gitu kan. Nah, yang 12 yang di sini apa ya namanya? 12 yang di sini itu masuknya ke sini. Nah, 12 ini. Nah, ini kan enggak boleh bergerak. Makanya ini 33 gitu. 12 karena ini identik dengan yang di sini gitu loh. Nah, ini X3, X4 di mana ini X3, X4. Nah, ini kan ini 12 gitu loh. Nah, ventilasinya yang lebih mudahnya itu adalah apa ya namanya ya? Kalau yang di sini agak bingung sih. Aku yakin kalian mesti bingung. Jadi yang kenapa di sini 33 gitu kan? Karena di sini adalah X12. Nah, X12 ini adalah di sini, yang ini loh, yang ini. Nah, yang ini. Dan di sini dia itu 33 kayak gitu. Nah, jadi yang di sini 33 ini 12. Terus ini ya sini 34 itu kan boleh bergerak. Boleh bergerak karena apa? Karena yang di daerah sini itu kan boleh bergerak si 12, tapi di bagian elemen ini dia kan bernomor 34. Nah, 34 terus ini 12 kayak gitu. Hanya semoga kalian nangkep lah apa yang aku sampaikan ini. Semoga ya bayang lah ininya kayak gitu. Jadi emang kayak cocokin gitulah intinya kayak gitu. Nyocokin tempatnya gitu loh. Ya kayak gitu.
Terus, nah ini kan tadi kan dapat ya P12 sama dengan ini P1, P2 sama dengan 262.500, 0, 0, 262.500, X1, X2. Nah, X1, X2 ini adalah yang sebentar ini, lihat kemana ini, ini kalau nggak salah dia pasti Pak John itu, kalau aku sih lihatnya ini gini, ini adalah, jadi di sini itu nanti ini kan 5.000 kg, 5.000 kg itu adalah ada di sini, adalah 5.000 kg. Nah, X1, X2, X1, X2 harus 0, P2 4, X1-nya 50/2625. Ya, ngerti. 5, ini 50/2625 itu ya, ini nih 50/2625. Ya. Oh ya, gini, sorry. Nah, ini hitungan ini adalah hitungan untuk yang frame yang elemen 2 ini. Nah, di sini yang berarti kan kalau kita lihat di sini yang boleh bergerak itu adalah yang 34 ya, 34 di mana 1 2 enggak boleh bergerak. Berarti di sini itu 0 ya, ini 0, harusnya. Ini aku enggak tahu ya, ini apakah X1, X2 ini adalah menggambarkan ini atau menggambarkan ini gitu. Menggambarkan yang di sini. Nah, tapi senangkapku yang di X2 ini nggak boleh bergerak ya, nggak boleh bergerak. Kalau aku sih lihatnya ini pasti yang di sini, ini yang sini. Jadi strukturnya itu nggak boleh bergerak ke atas, tapi boleh bergerak ke kanan toh. Kalau di sini loh, karena di sini kan berarti dia 0 ya, ini X2 0, X1 5/2625, terus ini X berapa nih, X3 sama dengan 0 kayak gitu. Jadi 1 2 ini adalah menggambarkan yang di sini nih, menggambarkan yang sini. Jadi dia akan ada kayak ke kanan itu sebesar 5.000 dan dengan perpindahan 50/2625. Intinya seperti itu. Nah, ini buat perhitungan kayak dalam kayak gini, intinya juga menggunakan XX-nya ini ya, berarti buat mencari gaya dalam. Intinya kayak gitu. Oke, mungkin dari aku sih mungkin kayak gitu aja. Good luck buat masnya. Emang sulit banget, sumpah, ini nggak bohong, aku juga kesulitan di sini. Ya, semoga aja kalian ya bisa dimudahkan lagi. Tapi kalau misalnya kalian dapat soal dari Prof John sih, aku nggak bilang itu mudah ya, pasti kalian cuma bisa ya, aku bukan apa ya namanya, mau meremehkan kemampuan kalian itu enggak, tapi dari pengalamanku Prof John tuh kalau ngasih soal tuh pasti kayak ngasihnya 2, tapi yang bisa dikerjain dalam waktu sekian itu cuma 1 gitu loh. Kecuali kamu sangat pintar dengan kecepatan yang mengerjakannya cepat banget lah, intinya kayak gitu. Itu baru aku sangat jos sih kalau kan bisa dapat di answer 2 ini. Intinya kayak gitu. Oke, dari aku mungkin segitu dulu. Ya di sini kita lihat ya, ini alfa 0 ya, alfa sama dengan 0 derajat. Jadi kan yang sini itu akan ada gaya dalam sebesar 5.000 gitu kan. Jadi di sini dideskripsikan bahwa si X2 itu sama dengan 0, berarti di struktur ini tidak boleh mengalami ke atas, nggak boleh nggak boleh bergerak ke atas lah, intinya kayak gitu. Mungkin karena
ininya sendi-sendi, nggak tahu sih, aku belum tahu juga, tapi kalau dilihat sih ini ke kanan kiri mungkin ada sesuatu yang nggak boleh gitu ya. Yang pasti di cairan tumbuhan itu nggak boleh bergerak, X3 ini nggak boleh bergerak gitu kan. Terus ini X2 dengan 0, X1-nya boleh bergerak. Intinya kayak gitu. Ini nggak boleh, ini boleh bergerak si X1. Nah, terus tadi aku mau bilang di sini X1-nya 5/5. Jadi yang di sini alfa 0. Berarti kan gaya dalamnya kan nggak mungkin gaya dalam apa ya? Ini gaya normalnya gitu. Ini gaya normalnya sebesar 5.000 kg. Jadi asumsiku benar bahwa X1 ini adalah menggambarkan yang di sini, bukan yang di sini ataupun di sini. Kan? Yang pasti di sininya. Jadi X1 berarti ke arah kanan, gitu kan? Arah ke kanan. Terus nanti si gaya batang ini adalah 1 gitu. Terus tadi asumsiku terkait adanya gaya sebesar 5.000 ke bawah itu kayaknya salah juga. Itu harusnya adalah gaya ke kanan sebesar 5.000. Ya, gaya ke kanan sebesar 5.000. Ya, itu berarti yang di sini ada P1 adalah ini, P2 ini. Intinya kayak gitu. Mungkin dari enggak, saya gini. Aku paham. Sorry. Ya ini mungkin dari tadi ya, dari sini. Baru paham, baru ingat juga. Nah, ini jadi kan aku tadi bilang bahwa kalian pengen P-nya berapa, terus nanti dapat X-nya berapa. Itu tujuan kita gitu. Bukan kita dapat X-nya berapa, terus nanti ngitung P. Itu enggak kayak gitu. Jadi kita di sini P-nya pengen berapa, ada lembutan seberapa gitu kan. Dan P1 5.000, P2 sama dengan 0 gitu loh. Kan berarti kan 5.000. Jadi sebenarnya X1 dan X2 ini boleh bergerak. Ini boleh bergerak. Nah, kenapa X2 sama dengan 0? Karena gayanya di sini nggak ada. Ini nggak ada gayanya. Kan berarti kan 0 X1 ditambah 262.500 X2. 262.500 X2. Kita gambarkan saja. 0 kali X1. Kan 0 kali X1. Terus 262.500 kali X2. Tambah 2625 lah, katakan 2625 X2 sama dengan 0. Ya udah X2-nya pasti 0 kan, karena nggak ada lendutan, karena dia nggak ada gaya di situ. Kalau yang sini, yang X1 pasti ada, karena kan 262.500 X1 tambah 0 X2 sama dengan 5.000. Jadi kan X1-nya kali 2625 ditambah 0x2 sama dengan 5.000. Nah, ya udah, buat cari X2-nya 0, berarti X1 adalah 5.000 bagi 262.500 lah, jangan yang 225. Jadi, biar aku gampang aja yang nulis. Intinya kayak gitu. Oke, mungkin itu clear semua ya. Jadi buat direct element kayak gitu. Yang jadi buat awas kemarin tuh intinya soalnya kayak gini ya. Ya, ini agak sulit juga, mungkin nanti kalian bisa lihat punyaku, hasil garapanku, dan itu sebenarnya masih salah, tapi seenggaknya step-stepnya udah benar, aku yakin step-step dari aku sendiri yakin step-stepnya udah benar. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Selamat UAS dan semoga lancar. Peace.